Suatu hari seorang santri pria yang juga mahasiswa kampus jaket biru membelikanku ayam bakar untuk berbuka, karena dia tahu bahwa aku suka puasa tiap hari. Dan ia pun tahu bahwa aku hanya makan roti tawar. Karena ia tahu hidupku seperti itu, ia pun mengutus seorang temannya untuk membelikanku ayam bakar. "Kiran, ini ayam bakar dari Mas Afif," katanya. "Selamat ulang tahun." Dan bukan cuma ayam bakar ia belikan, tapi terkadang juga sate. Dan aku dengan senang hati menerima pemberiannya, walaupun dalam hati aku merasakan, biasanya kalau ada cowok yang suka memberi, itu ada maunya. Tapi aku diberi dan aku menerima saja. Dan aku menjauhkan buruk sangka yang tak beralasan atas orang lain. Aku tak mau bersuudzon, berburuk sangka. Itu dosa, hanya menambah-nambah dosa. Dan aku tak mau itu merintangiku menempuh jalan awal menjadi muslim yang sejati-jatinya. Aku merasakan perjalananku, safari beragamaku akhir-akhir ini benar-benar indah. Terasa teduh, aku merasa bahwa jalan hidupku benar-benar mendapat limpahan kekuatan langsung dari Allah. Ritual ibadahku sangat keras, puasa tiap hari. Sehabis sholat maghrib, aku akan berzikir hingga Isya menjelang. Setelah Isya sholat lagi, terus mengaji hingga capek. Kalau mau tidur, aku zikir hingga mataku sembab oleh tangis pertaubatan dan derai-derai syukur yang terus mengiring dalam hatiku. Dan aku benar-benar sadar bahwa aku adalah hamba yang tak punya arti di hadapan Allah. Aku ingin berislam yang kafah, yang bila menyebut nama Allah hatinya akan bergetar. Dan hatiku memang bergetar ketika melafazkan zikir kepada Allah. Tubuhku gemetar, aku merasakan bahwa itulah hubungan teragungku, bukan sekedar romantis dengan Tuhanku. Pendeknya, aku terus melakukan ritual. Tiap malam aku bangun jam 3 pagi. Aku tidak tahu mengapa aku bisa rutin bangun sesubuh itu. Padahal aku adalah orang yang paling takut dengan yang namanya hantu. Apalagi di pondok ada isu beredar bahwa ada hantu yang mukanya rata. Tapi aku berani-berani saja ke belakang mengambil air wudhu. Tiap malam tahajud hingga azan subuh bersahut. Setelah tahajud aku bersila di atas ranjangku, dan menyantap beberapa helai roti untuk persiapan puasa esoknya. Pergaulan dengan santri-santri pondok pun lamat-lamat mulai tertutup. Terutama dengan santri cowoknya. Kalau santri cewek tidak, walaupun ada beberapa orang yang memang sadis denganku, beberapa orang yang pembawaannya akad ketus. Sampai pada suatu malam, ketika aku bersijingkat ke belakang untuk ambil air wudhu, kulihat sinar rembulan menyembul di antara dedaunan nyeyur. Begitu indah sinar itu. Begitu dekatnya rembulan itu denganku. Aku melihat alam sekitarnya seakan-akan sujud. Sebarisan nyiur, rerimbunan, bebatuan, seakan mengarahkan pedang kepadaku. Pandangan yang sejuk dan mendamaikan. Begitu pula ketika pagi-pagi aku berjalan sembari melihat dengan takjub kalong yang terbang bersaf-saf dengan rapinya berangkat entah kemana. Lalu kuarahkan pandanganku pada bunga-bunga bermekaran dan sedang mandi embun. Kurasai bunga-bunga itu seperti sedang menyapaku. "Hai Kiran, hai Kiran." Sepertinya mereka bisa berkomunikasi denganku. Kalau misalnya pulang malam, pepohonan nyiur yang berbaris itu begitu dekat dengan hatiku, seakan-akan tunduk dan hormat. Tidak main-main aku mempersiapkan diri untuk memasuki ajang dakwah yang sesungguhnya. Hatiku kuasa sedemikian rupa, dan aku berusaha untuk selesai dengan diriku sendiri sebelum aku mendakwahi dan mengajak orang lain untuk berhijrah dari paham agama lamanya. Dan saatnya sekarang aku berdakwah. Yang pertama ku cari adalah orang-orang di sekitar pondok. Kulihat ada seorang perempuan yang pakaiannya hampir sama denganku, sama-sama besar dan gombrang. Tapi bukan sambutan yang kudapat, tapi usiran. Ternyata uhti ini adalah orang salaf. "Mbak, kalau diskusi jangan di sini. Silahkan keluar." Aku heran, aku penasaran. Sadis sekali dia denganku, mengusirku begitu saja. Saya hanya berdialog, sebagaimana saudara seiman akan berbagi hikmah dengan saudaranya. Bukan begitu, iya, tapi jangan berdiskusi denganku. Sekarang ini, jangan. Dia menolak terus sembari memohon. Karena didorong rasa penasaran, aku mengumpulkan informasi kepada beberapa teman putri yang mau berbagi, terutama yang belajar di kampus biru. Dari merekalah aku kemudian tahu duduk soal mengapa dia mengusirku.
Rupa-rupanya ia takut sekali dengan ustadznya. Diajak diskusi dia tidak mau terbuka, malah membentak-bentak. Dia tidak tahu, bahwa aku gerah juga diusir seperti itu. Gagal dengan uhti salaf itu, ku dekati yang lainnya. Setiap sore aku mengajak orang untuk berdiskusi. Tapi aku merasakan ada gap yang cukup lebar antara aku dengan santri-santri pondok. Atau karena jilbab dan jubahku terlalu kebesaran, lantas mereka takut atau risih berada di sampingku. 3 bulan aku berdakwah di pondok, tapi hasilnya tetap nihil. Kuakui, gerakku di pondok tidak leluasa. Sebab sejak awal aku memang sudah tak disukai. Maka aku pun memantapkan diri meninggalkan pondok Ki Ageng dan menuju pos jemaah.